Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kita sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul, bisa bersama-sama belajar dalam keadaan sehat. Sholawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita ya dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang benderang, jalan iman dan Islam. Baiklah Bapak Ibu semuanya, kegiatan ini kita laksanakan santai saja ya. Kegiatan yang pertama yang akan kita laksanakan adalah PMO ya, yang kali ini sebenarnya dilaksanakan setiap 2 bulan sekali, dan ini PMO bulan Agustus ya, diambil di penghujung bulan Agustus ya, tanggal 31 Agustus 2024. Baiklah Bapak Ibu, seperti PMO yang lalu kita sudah melaksanakan PMO beberapa kali ya, tapi tidak ada salahnya saya sampaikan terlebih dahulu ya. Untuk PMO bulan Agustus ini ya, PMO bulan Agustus ini kita akan memilih tema tertentu yang akan kita laksanakan 2 bulan ke depan ya. Tema-tema apa saja yang nanti bisa kita pilih, nanti kita diskusikan bersama di sini ya. Jadi untuk PMO ini rundown kegiatannya adalah seperti ini Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah refleksi pembelajaran berbasis peserta didik ya. Ini dilaksanakan pra PMO level sekolah. Kemudian yang kedua adalah sekolah menemukan akar masalah. Nanti kita kaji permasalahan-permasalahan apa yang ada di sekolah kita ya. Permasalahan sebenarnya apa, kita cari akar permasalahannya. Kemudian sekolah menyepakati solusi, nanti kita tentukan solusi apa yang akan kita lakukan selama 2 bulan ke depan ya. Kemudian yang keempat, sekolah melakukan implementasi, berarti apa yang sudah disepakati dari solusi tersebut nanti kita implementasikan bersama. Yang kemarin pada PMO yang lalu ya, kita sudah menyepakati terkait dengan asesmen, bahwa asesmen harus berbasis AKM ya. Itu sudah kita laksanakan, bahwa asesmen kita sudah memasukkan penilaian yang berbasis AKM ya, walaupun tidak keseluruhan tapi sampelnya ada. Seperti itu. Baiklah Bapak Ibu semuanya, untuk yang pertama kita mulai dari refleksi pembelajaran. Oke, saya tampilkan dulu biar punya gambaran tema-tema apa saja yang nanti bisa kita pilih untuk PMO ke depan ya. Oke. Untuk apa namanya? Untuk tindak lanjut ke depan ya. Ada topik manajemen dan pengembangan sekolah ya. Ada topik implementasi pembelajaran di kelas. Ada iklim keamanan dan
inklusivitas, ada peningkatan kapasitas guru. Ya. Kemudian topik ini kemudian dibagi menjadi subtopik. Yang pertama di perencanaan, manajemen dan pengembangan sekolah. Itu perencanaannya penyusunan dokumen KOSP. Saya kira ini sudah dilaksanakan, walaupun nanti kalau ini disepakati ya bisa revisi seperti itu. Kemudian penyusunan dokumen program sekolah berbasis data. 3. Penyusunan dokumen anggaran. 4. Penyusunan dokumen kemitraan. 5. Penyusunan dokumen P5. Pak Gansar nyun sewu, itu kameranya gelap apa terang wajah saya? Terang ya? Ya nanti editing. Kemudian pada implementasi pembelajaran di kelas itu subtopiknya adalah penyusunan modul ajar. 2. Penyusunan ATP, alur tujuan pembelajaran. 3. Penyusunan dokumen project based learning. 4. Penyusunan dokumen P5. 5. Penyusunan prosedur penelitian. Kemudian iklim keamanan dan inklusivitas, subtopiknya adalah penyusunan dokumen asesmen bullying. 2. Penyusunan dokumen asesmen kekerasan seksual. 4. Penyusunan dokumen asesmen narkoba. 4. Penyusunan program pengembangan budaya positif. Kemudian untuk topik peningkatan kapasitas guru, itu subtopiknya adalah penyusunan dokumen peningkatan kapasitas guru. Dari subtopik ini akan kita ambil 2, ya, akan kita ambil 2 untuk kita tindak lanjuti. Ya, saya minta masukan dari Bapak Ibu guru. Kira-kira topik atau subtopik mana yang akan kita angkat untuk kita laksanakan 2 bulan ke depan, seperti itu ya. Ya. Kemudian ada pesanan dari Bapak Kepala Sekolah ya terkait dengan tindakan bullying di sekolah, ya, tindakan bullying di sekolah. Jadi kalau tadi ada 2 topik, ya, 1 sudah dipesan oleh Bapak Kepala Sekolah untuk kita tindak lanjuti, yaitu penyusunan dokumen asesmen bullying, ya, dokumen asesmen bullying. Berarti yang ada di forum ini kita nambah 1, ya. Kira-kira mana yang sedang mana yang sedang kita butuhkan, yang kira-kira akan kita angkat untuk kita tindak lanjuti 2 bulan ke depan. Saya minta masukan dari Bapak Ibu guru semuanya. Silahkan. Silahkan Bapak Ibu. Atau tidak terlihat ini? Kira-kira topik atau subtopik apa yang akan kita tindak lanjuti atau yang akan kita angkat, yang akan kita laksanakan untuk 2 bulan ke depan? Yang tentu saja topik ini memang dibutuhkan sekolah ini untuk dilaksanakan, ya, seperti itu. Ya, emang tulisannya kecil, maka harus saya besarkan terus kayak gini, ya. Monggo Bapak Ibu masukannya, ya.
Tidak ada masukan? Saya masuk sendiri. Gimana Pak? Ya, dari beberapa subtopik ini mana kira-kira sebenarnya butuh semua ini kalau saya lihat. Ya, KOSP kalau KSP yang lihat kurikulum tok ya. Jadi yang barangkali teman-teman yang lain juga tidak lihat KOSP. Tapi sebenarnya bisa lihat juga sih, karena saya sudah bagikan link yang pengumpulan perangkat pembelajaran. Penyusunan dokumen program sekolah berbasis data, dokumen anggaran, kalau misalkan Bu Fani, ya. Kemudian penyusunan dokumen kemitraan. Wah, ini kalau ini diambil nanti Bu Tio ini ya. Ya. Nah, ya. Kita mau cari mitra siapa, kemana, mitra dalam hal apa. Kemudian penyusunan dokumen P5. Ya, apakah sudah lengkap dokumen P5 kita? Kemudian penyusunan modul ajar. Modul ajarnya apakah sudah clear, sudah terkumpul? Ya. Penyusunan ATP, penyusunan project based learning tidak usah. Penyusunan dokumen P5, ya. Penyusunan prosedur penilaian. Kemudian asesmen bullying, asesmen kekerasan seksual, asesmen narkoba, pengembangan budaya positif. Nah, atau kita mau pengembangan budaya positif, wah ya, misalkan kita mau 2 bulan ke depan mau coba terapkan budaya positif apa ke anak-anak kita, itu opo setiap kita bikin kesepakatan, setiap salamnya satu ya, orang manggil Pak Dedang gitu atau Pak Asmuri, tapi kalau ketemu guru wajib Assalamualaikum misalkan kayak gitu. Sing gampang-gampang saja ya, atau budaya positif yang lainnya ya. Atau penyusunan dokumen peningkatan kapasitas guru, ini sudah pasti akan dilaksanakan ya. Bu Fani sudah minta bulan September atau. Dan inklusivitas berarti budaya positif. Yang ini topiknya topiknya berarti yang diimplementasi pembelajaran kelas sama ya. Oh, topiknya iklim keamanan inklusivitas, subtopik yang pengembangan budaya positif. Berarti kita kalau kita ambil pengembangan budaya positif berarti nanti sama bullying, karena bullying ini dipesan oleh Pak Jarwo, kepala sekolah ya. Berarti topiknya kita semua ambil dari iklim keamanan dan inklusivitas, seperti itu. Monggo Bapak Ibu ngomong nggak apa-apa, salah ora apa-apa, kaya ora pas ora disoting. Ya. Kaya pas nyong orang ngomong nang ngarep. Jawanan ora apa-apa. Kearifan lokal. Gimana Bapak Ibu? Setuju berarti
selain asesmen bullying juga program pengembangan budaya positif. Begitu nggih? Oke. Dan pembelajaran di kelas hanya 2 subtopik, Pak. Iya, hanya 2 subtopik yang kita pilih. Ya, engko nek akeh-akeh bingung. Enggak, maaf, 2 subtopik. 2 subtopik. Oke, masukannya Bapak Ibu sudah ada 2 usulan. Silahkan menguatkan biar saya semakin mantap. Soalnya saya orangnya peragu. Monggo Bapak Ibu, saya dimantapkan. Ngomong biasa kok, ngomong biasa. Yang ora usah anu wis ngomong bahasa Indonesia wis. Anu ora aku dilaporan ngomong bahasa Jawa. Itu silakan. Seandainya apakah Bapak Ibu sepakat tadi dengan asesmen bullying dengan pengembangan budaya positif, dikuatkan saja. Ini belum sampai pada nanti tahap yang ini ya. Nanti kita juga akan membahas yang ini, Ibu Bapak ya. Ya, menyepakati solusi. Ya, ini baru sampai ini ya. Refleksi ya. Siap ya, oke. Begitu. Terima kasih Bu Juve. Ya. Kemudian kalau tadi dipilih yang mana tadi? Oke. Saya tanya. Maaf ya, Bapak Ibu ya, saya tanya ya. Asesmen bullying terkait dengan bullying. Kira-kira kenapa asesmen bullying perlu kita angkat? Ya, terkait dengan isu bullying, kenapa perlu kita angkat? Silahkan masukannya Bapak Ibu. Ya apa? Ya gimana? Oh, silakan Bang Kangsar. Ya, boleh sekalian menanggapi yang asesmen bullying pengembangan budaya positif juga nggak apa-apa. Ya, Bu Rina, Pak Gangsar minta tolong nyambi muter itu bisa Pak? Bisa. Alasannya ya Pak? Iya. Kenapa mencari akar permasalahan ya, latar belakang atau akar permasalahan. Kenapa kita perlu mengangkat bullying? Kemudian kita perlu mengangkat budaya positif seperti itu. Ya. Wes langsung ngomong ora Pak? Kita perlu mengangkat asesmen Pak. Ya, asesmen di sini karena akhir-akhir ini marak terjadi pembulian dan pembunuhan di mana-mana dan siswa kita itu pergaulannya sudah luas. Jadi sering terjadi, kemudian mungkin pertama dari yang kecil, dari verbal ya, mungkin dari bullying verbal, dan lama-lama akan terjadi pertengkaran dan itu mengakibatkan saling menyakiti dan akhirnya seperti terjadi kriminalitas. Itu alasan saya Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Rina ya. Yang lain barangkali Bapak Ibu. Ini Pak Trian sama Pak Danang ada kegiatan Popda. Oh, Bu Leli mau menanggapi ya? Oke, silakan Bu Leli. Di kelas 9B itu ada satu orang anak yang menyendiri. Saya tanya kenapa kamu nggak kumpul sama teman-temannya gitu. Selalu menyendiri Pak itu.
namanya siapa ya itu? Felisa apa ya? Ya, saya kasihan gitu. Saya kasihan karena kelihatannya nggak punya teman. Dan ternyata di kelas 9B itu benar tadi juga dikatakan geng-gengan, blok-blokan gitu. Oh, ini blok anak yang pramukanan, blok. Terus anak-anak yang apa namanya? Yang biasa lah. Biasa apa namanya? Sosialita gitu ya. Ya sosialita bener. Cerita ya gitu ya. Menor. Nah, itu blok-blokan. Nah, kalau anak laki-laki satu blok tapi rame aja. Nah, ini mungkin apa ya? Karena penataan apa namanya? tempat duduk yang itu dia akhirnya ngeblok sesuai dengan ini apa? Kelompoknya. Itu bagaimana nanti solusinya? Mau kita pecahkan bersama-sama. Di kelas 9D juga ya kayaknya 9D kalau saya ngajar itu Jadi Pak Asmuri menyoroti akar permasalahannya mungkin karena tempat duduk ya. Padahal tempat duduk itu settingannya mau apa ya sebenarnya ya, menurut kurikulum 2013 biar itu berkelompok, berkolaborasi, tapi ternyata juga ada impact seperti itu ya Pak ya. Akhirnya jadi blok. Oh, ini jadi grup sendiri, ini jadi grup sendiri, ini jadi grup sendiri. Ya. Oke, silakan Bapak Ibu guru yang lain, apakah merasakan hal yang sama dengan Pak Asmuri? Atau punya pendapat yang lain? Misalkan, oh ini bukan karena tempat duduk Pak, misalkan ya, tapi karena hal yang lain. Monggo Pak Haidar. Melihat Pak Asmuri yang terjadi di kelas 9B ya Pak, mungkin tapi barangkali terisolir ya, masalahnya terisolir itu kan banyak hal ya, jadi mungkin orang dia duit ya, saya jadi mungkin putus cinta ya, jadi ya ada sesuatu hal yang mungkin dia itu punya kelemahan apa mungkin anggota mampu sewu dan sebagainya, badannya bau dan sebagainya kan bisa saja ya, itu hal yang sifatnya terjadi pada diri dia kan. Namun barangkali ini sebagai masukan bagaimana ketika kita itu membuat sebuah tempat duduk yang ada jangan satu sistem. Artinya apa dalam satu minggu apa 1 bulan sekali si A si maunya jagongin akene dialihkan ke mana, artinya bervariasi, intinya adalah bervariasi tempat duduknya. Mengapa sih saya pernah lihat di SD mana ya yang favorit itu, mengapa sih tempat duduk berpindah-pindah, karena ketika anak melihat itu dari sisi sini, nah mata kita itu arahnya ke sana terus. Nah suatu saat dia itu biar kita ke sana main aja menceng ya, dia arahkan ke sana lagi, jadi ngelengnya mana. Suatu saat nanti di arah tengah hadapnya sana. Artinya variasi tempat duduk. Teknisnya mau bagaimana? Itu pernah saya mendengar ada sekolah seperti itu. Jadi tidak monoton hanya satu tempat saja. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Haidar ya terkait dengan tadi ya, karena tadi akar permasalahannya satu. Jadi Pak Haidar juga artinya sependapat Pak Haidar bahwa munculnya tadi ada anak yang terisolir menyendiri ngegrup itu juga karena pengaruh tempat duduk juga Pak ya. Seperti itu. Oke, ya. Ya, jadi itu. Kemudian apakah kita
sepakati ya, misalkan tadi solusi yang ditawarkan adalah merubah tempat duduk. Merubah tempat duduk artinya gini, si A yang tadinya di sebelah utara, Senin depan di tengah, Senin depan di sebelah kiri, di sebelah selatan, kayak gitu. Atau ada solusi yang lain ya, apakah hanya sesederhana itu dengan menggeser-geser saja, kemudian bullying di sekolah ini bisa diatasi? Ayo, silahkan berpikir keras. Ya, tadi Pak Asmuri menyampaikan bahwa terjadi anak yang grup-grup, anak terisolasi, teralienisasi. Ya, kemudian ada anak yang ya pembulian di kelas seperti itu. Apakah tadi dicari akar masalahnya? Bisa jadi ini karena tempat duduk ya, karena tempat duduknya ngegrup itu loh ya, bisa jadi itu, tapi ini belum tentu ya, nanti kita sepakati ya. Bisa jadi karena itu tempat duduknya ngegrup, sudah ngegrup tidak pernah pindah, ya wis karo kuwi terus kayak gitu ya. Seperti itu Bapak Ibu, monggo tanggapannya lagi. Oke Pak Rizal. Saya belum melihat korelasi antara pembulian dengan tempat duduk ya. Oh gitu, ini sama korelasi ya. Jadi anak itu merasa terbuli atau tidak ada kaitannya dengan tempat duduk. Cuman saya ingin mengatakan, yang pertama kita satu-satu dulu nih, apakah tempat duduk itu boleh dirubah atau tidak? Kadang bukan anak yang kena bully, justru saya yang kena bully. Kenapa? Karena saya dibelakangi gitu kan. Belakang siswa, artinya kan saya membuli saya. Oh ya. Nah, maka harus dipisahkan dulu nih di siswaan, apakah diperbolehkan tempat duduknya dirubah atau tidak. Nah, kita kan tahu dulu bahwa pembulian adalah kegiatan anak-anak yang masif gitu ya, yang menjadikan salah satu orang itu menjadi lemah gitu. Maka kejadian yang pertama itu kan Pak Asmuri, saya juga melihat di kelas 9B itu memang ada salah satu anak Pak yang merasa tersendiri dan tidak ada temannya. Ketika saya mau menanyakan permasalahannya apa, itu ternyata sama, geng-gengan. Maka akar masalahnya adalah di geng-gengan ini. Maka hari ini kita diskusi masalah geng-gengan itu mau seperti apa? Apakah tadi bagaimana menanganinya? Apakah tadi yang pertama tempat duduk kita rubah, ya, terus nanti bergeser tiap minggunya sesuai dengan absen. Misal satu kelompok ada 6 anak, 1 sampai 6, kemudian nanti berubah terus, sehingga tidak menjadikan anak itu merasa sendiri. Jadi bagaimana cara membubarkan geng-geng motor ini seperti apa? Itu saja Pak. Memang saya lihat antara kegiatan pramuka, kegiatan voli, kegiatan sepak bola, itu mereka ngegeng-ngegeng sendiri Pak. Terutama untuk kelas 9. Itu saja, terima kasih, kembalikan ke Bung. Tapi itu kan komunitas positif Pak, maksudnya komunitas pramuka ya positif, komunitas voli ya positif, Ya. Tapi Tetapi Pak, ketika bergaul pun mereka selalu sama, sana, dan yang tidak dapat kelompok itu merasa menyendiri. akhirnya ada juga karena ini akhirnya mending nggak sekolah nih, mending ke pandemi gitu kan ada. Salah satunya. Kayak pertanyaan ada yang menyuruh ke situ juga. Saya berangkat jam 7 itu ada anak yang mau bagian sana Pak, kayak mau kabur Pak, mau bolos. Jessica apa siapa? Ya, oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Ya, luar biasa ya. Akhirnya perdebatannya plot banget. Ya. Mau dingin. Ya, kira-kira ya kita sudah tahu ada bully di sekolah kita, ya, ada anak yang tersendiri,
tidak bisa bergabung dengan komunitasnya. Sekarang mari kita berpikir bersama-sama, kira-kira solusi-solusi cerdas apa yang akan kita lakukan untuk mengatasi hal tersebut. Yang bisa jadi karena kita tidak merasakan, ya, tidak menempatkan diri sebagai siswa, bisa jadi itu ternyata masif di dalam kelas itu. Ya, kira-kira kebijakan sekolah atau apa yang akan kita lakukan, solusi apa yang akan kita terapkan untuk setidaknya meminimalisir, tidak menghapus agak susah ya, karena kita tidak 24 jam atau tidak, bahkan di sekolah pun kita tidak secara terus-terusan berdekatan dengan anak walaupun itu di sekolahan. Kira-kira saya minta bantuan Bapak Ibu, kira-kira solusi apa yang akan kita lakukan untuk mengatasi hal tersebut. Saya yakin Bapak Ibu punya ide-ide kreatif. Selain tadi sudah ada masukan solusinya, digeser Pak tempat duduknya Pak, ya, biar tidak diacak-acak mungkin ya, menora, oh ternyata kelompok 1 di kelas 9A ini ternyata grup poli ya, ternyata si kelompok 2 di kelas 9A ini ternyata guru pramuka ini, ya. Monggo, kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Iya. Kalau di belajar saya sih maksudnya pembagian kelompok itu kalau menurut mereka pasti punya circle sendiri. Jadi mereka itu akan nyaman dengan kelompoknya sendiri. Kemudian kalau ada kedatangan misalnya yang bukan circle itu nanti kasihan ya. Tapi kalau mungkin ya pembelajaran saya itu saya bagi berdasarkan itu asesmen itu. Jadi tidak akan terkumpul satu circle itu berkumpul jadi satu. Itu berarti saya sudah lakukan ini di kelas 8. Ada yang bilang maksudnya Bu, aku pindah. Jadi mereka itu kalau pelajarannya saya habis ya langsung pindah ke circle-nya masing-masing. Tapi kalau pelajaran saya langsung dulu pindah-pindah. Nah, di saat itu saya amati tidak ngobrol karena mereka bukan satu circle. Jadi kalau misalnya setiap guru mapel itu punya kelompok sendiri, saya pikir itu akan membaur mereka. Jadi tidak ada kesempatan untuk kembali ke circle-nya. Jadi ketika mapel saya ya kelompoknya saya, ketika misalnya mapel bahasa Inggris kelompoknya bahasa Inggris, itu kemungkinan kecil itu mereka tidak akan berkumpul di circle masing-masing. Itu menurut saya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tips and tricksnya Bu, seringkali anak ketika dipindah dari kelompoknya itu merengek, Pak, mau Pak. Iya, kalau saya nggak peduli Pak. Kalau saya tidak peduli dan saya selalu bilang harus bisa berkolaborasi dengan siapa saja. Jadi ketika memang pelajaran saya ya itu kelompoknya sesuai pelajaran saya seperti itu. Oke. Kalau mungkin takut ya sama saya galak. Pak, bisa ya? Ya. Bisa Pak. Jadi sebentar. Jadi ini yang dikuatkan mental gurunya ya Bu ya. Berarti guru itu ya memang saya Kayak menekan. harus punya wibawa di hadapan anak ya. Kita punya konsep seperti ini, ya harus kamu laksanakan. Jangan mudah dilobi sama anak. Saya Gitu biasanya ya. kalau nggak mau keluar kayak gitu. Oh gitu, nggak mau keluar. Kalau nggak mau dengan kelompok ini, kamu silakan di Iya. lapangan sendirian. Sendirian. Maksudnya, jadi saya memang tidak bisa dinyangka dalam kelompok. Ya Oke. mungkin itu kerasnya saya maksudnya. Oke. Biarin Iya. aja daripada seperti itu. Kadang kan ada guru yang lembut hati, mudah dilobi, kayak nyong maksudnya. Saya orangnya keras. Oke, ya terima kasih Bu Rina. Ya nanti saya juga menguatkan mental untuk
dengan anak. Tapi ya itu Pak, kalau membagi itu ya kita lihat-lihat, maksudnya jangan sampai misalnya kan ada kadang kalau dilihat dari nilai ya Pak, ada yang perempuannya itu sendirian gitu kan, itu tetap maksudnya saya itu tetap mempertimbangkan itu, tidak boleh misalnya dalam satu kelompok ada 5 anak, ketika di situ sudah ada 2 misalnya kok perempuannya ternyata kok dibagi kok laki-lakinya 4 berdasarkan nilai misalnya, perempuannya 1, nanti saya tukar Pak supaya ada temannya. Gitu ya. Artinya jangan ono misalnya wadon dewekan, Iya, lanang tidak. dewekan Ya, ya. itu kasihan. Oke. Oke, Pak Asmuri lagi. Ya tadi disebut kelas 9 apa ya? A ya? A dari apa? Bu Bu Nurul. Menurut Perkenalkan Bu Nurul. ya, waktu pertama saya masuk 9A memang kondisinya ngeblok juga, ngeblok kelas yang apa, yang laki-laki ngeblok laki-laki, yang perempuan juga ngeblok perempuan. Ya laki-laki ada 2 blok gitu, yang sebelah depan sama sebelah belakang. Ribut aja, diterang ribut aja, nggak selesai. Akhirnya ada nggak kelompok lain yang apa, ada nggak apa namanya kan bikin kelompok yang tidak seperti ini saja. Ada yang bilang ada Pak kelompok matematik gitu katanya, Bu Eka ya Bu ya. Nah itu akhirnya saya pakai kelompoknya Bu Eka, kelompok matematik. Alhamdulillah bisa mengatasi yang tadinya gaduh, itu bisa. Aku ngeliat aja kelompoknya Bu Eka gitu. Alhamdulillah itu bisa mengatasi yang tadinya gaduh dan akhirnya bisa berjalan dengan baik. Cuma lagi nih, ketika sudah selesai pelajaran IPA, balik lagi ribut lagi. Masalahnya di situ. Masalahnya kan kembali ke komoditasnya itu. Yang harus kita yang harus kita pecahkan kan masalahnya dari komunitas awalnya ini harus biar mereka pencar itu. Maksudnya setelah kelompok dan ora balik maning. Iya. Itu pasti gitu kan terjadi. Kelompok itu kan berlaku ketika pelajaran matematika sama pelajaran IPA saja. Setelah itu kan seluruhnya kan kelompok mereka terus. Gitu. Apa setiap mapel yang tadi Bu Rina usulkan itu tiap guru punya kelompok itu ya Pak, tiap mata pelajaran itu punya kelompok gitu. Menetap di situ, tidak boleh bergeser nanti itu, atau maksudnya biar jangan kembali ke kelompok habitat awal, nanti pasti ribut lagi Pak. Itu Pak tambahan saya. Dan belajar secara berkelompok kan tidak semua guru selalu setiap waktu belajar secara berkelompok ya. Kadang ada waktunya memang kita pemaparan, menjelaskan ya. Pasti dia kan di kelompoknya itu gitu ya. Jadi kalau panjenengan semua kan pasti punya dari asesmen awal kan punya nilai. Kemampuan antara mapel IPS dengan matematika kan beda. Otomatis kelompoknya nanti berbeda-beda lagi. Jadi ketika kelompok saya, ya kelompoknya anak-anak itu sesuai dengan nilai yang saya peroleh. Nah nanti ketika mungkin mapel Itu nilainya rata Bu, ada yang rendah, ada yang sedang, ada yang tinggi gitu. Ada yang 0, ada yang 20, ada itu saya bagi rata Pak. Jadi nanti satu kelompok saya kalau misalnya saya pilih nilai 40, ada 6 anak, berarti saya 1. Nilai 30 ada berapa anak? 1. Jadi nilai itu anak-anak itu satu kelompok itu iya nilainya berbeda-beda seperti itu kemampuannya. Nah otomatis dalam mapel matematika dengan mapel yang lain kemampuan mereka akan berbeda ya. Misalnya bahasa Inggris, anak itu belum tentu satu kelompok dengan waktu matematika karena berdasarkan kemampuan mereka. Nah mungkin dengan perbedaan
dari masing-masing mapel kan kelompok itu duduknya pasti akan berubah-ubah, otomatis akan berubah sesuai dengan kemampuan di mapel itu. Seperti itu Pak. Kalau saya amati itu mungkin bisa, jadi bisa semuanya bergaul yang tadinya di matematika dengan ini bisa jadi ketika bahasa Indonesia bukan dengan itu lagi, dan akan berubah seperti rolling itu menurut saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Rina. Ya, tadi sudah disampaikan oleh beberapa Bapak Ibu guru. Saya mendapatkan beberapa masukan, solusi, mulai dari rolling tempat duduk mingguan, ya, rolling tempat duduk mingguan. Kemudian apa ya? Tadi pembagian kelompok guru masing-masing masing-masing mapel yang berbeda-beda. Jadi kalau masuk mapel IPS tentu saja dia akan geser sesuai dengan pembagian saya. Nanti Bu Rina juga berbeda lagi. Nanti masuk jam pelajaran yang ketiga nanti beda lagi, seperti itu ya. Jadi seperti itu. Rolling. Kemudian kalau saya juga misalkan mengusulkan, ya, seandainya untuk mengetahui benar-benar tingkat bullying di SMP Negeri 3 Warureja, seandainya saya usul, bagaimana kalau kita adakan survei, ya, dalam bentuk kuesioner, dalam bentuk Google Form, ya. Saya ingin mengetahui tingkat bullying di SMP 3 itu seberapa tinggi sih? Apakah anak-anak ini secara keseluruhan pernah mengalami bullying? Seperti apa bullying yang mereka pernah alami, ya. Kemudian juga barangkali latar belakang kenapa mereka dibully, atau latar belakang mengapa mereka membuli temannya, ya. Kemudian ya hal-hal lain biar kita punya data terkait dengan bullying yang dialami anak-anak. Seandainya diadakan survei seperti itu, kemudian diisi oleh anak, kira-kira seperti apa. Jadi nanti kita juga bisa mengetahui, oh si A ini ternyata mengalami bullying tingkat sedang ini. Oh, misalnya tadi siapa? Verlisa. Kita benar-benar mengetahui, oh ini sebabnya dia dibullying karena ini, ya. Kemudian tingkatannya gimana ini, bullyingnya parah apa hanya ringan saja, seperti itu. Kira-kira setuju apa tidak Bapak Ibu? Kalau nggak setuju nggak apa-apa sih. Setuju. Ya, Setuju. Tambahin Pak saran Pak Mutisma. Soalnya gini, kadang ada anak didik yang terhadap wali kelasnya takut tanya untuk pesan. Akhirnya apa? Redaknya kan kemana-mana. Ketika kita punya kotak saran sebagai mengakomodir saran mereka, kan kadang bocah mungkin saya itu ya ini dalam pelecehan kayak kemarin si Farel kan ya kayak gini. Nah itu kan susah untuk ngomongkan pada wali kelas. Nah bisa saja kan lewatnya kotak saran. Nah selama ini kita belum punya kotak saran buat siswa. Ada terkait dengan ini. maksudnya kotak sarannya khusus bullying. Ya pokoknya apa saja artinya bagi siswa ke sekolah itu.
Atau kalau kotak saran itu sudah celemang-celemong itu ada di depan. Selama ini kan anak-anak Iya. Berarti disosialisasikan bahwa ada kotak saran atau kotak aduan terkait dengan bullying gitu. ya, itu perlu sekali dilakukan. Yang kita kan berarti punya wali kelas sering berkomunikasi saja. Mereka itu sebenarnya perusahaan. Nah, selama ini kayaknya kayak mau berfungsi, kan kalau ada saran. Ya, oke. Ya, itu terkait bullying ya. Panjang ini, nggak selesai-selesai ini. Oke, terkait hal-hal itu tadi. Yang pertama, perubahan tempat duduk. Saya minta kesepakatan Bapak Ibu wali kelas. Ya. Disepakati akan ada perubahan tempat duduk mingguan. Sepakat. Maka ini menjadi tanggung jawab Bapak Ibu wali kelas untuk memastikan bahwa terjadi rolling setiap minggu. Ya, monggo rollingnya apa setiap hari Senin rolling tempat duduk, maksudnya sing biasa nang sisi sebelah kanan, Senin depan pindah nang tengah, sing biasa nang tengah pindah nang sebelah kiri kayak gitu. Jadi dia tidak duduk di situ terus. Ini tidak permapel ya. Iya, nanti yang permapel ada. Ini yang solusi yang pertama tadi, saran dari Pak Haidar, Pak Asmuri, Pak Rizal. Jadi ada wali tempat duduk utamanya, tempat duduk utama ini ya, yang sehari-hari dia setelah dari kelompok permapel itu dia pindah-pindah, nanti setelah istirahat atau setelah tidak mapelnya pemaparan, tidak kelompok, dia ya kembali ke tempat duduk itu. Paham Bu? Oh kayak gitu. Mau pemaparan mau kelompok, pokoknya matematika ya duduknya kelompok matematika gitu ya. Oke. Setelah Bu Eka keluar dari kelas, Bu Eka pernah mengamati nggak mereka pindah? Nah itu yang mau dituju itu ketika setelah pelajaran dia itu tempat duduknya setiap minggu dia bergeser gitu. Tapi kan nanti sektornya sama Pak. Itu apakah bisa mengurangi perundungan? Yang di itu bukan posisi duduk sebenarnya, tapi meminimalisir perundungan. Ya tadi. Kenapa? Iya. Ini konsepnya tanya dulu ya Pak. Iya, oke. Dari beberapa tahun yang lalu sampai saat ini sebenarnya saya bertanya-tanya kenapa tidak ada rolling kelas? Maksudnya yang dulunya 7A, kenapa ketika kelas 8 ganti 8A ataupun 8B dengan anak-anak yang sama? Gitu. Anaknya sudah dipecat semuanya. Itu pertanyaan saya pertama. Karena gambarannya, kalau misalkan rolling kelas, otomatis mereka kan berubah teman. Kemudian mereka kan bersosialisasi lagi. Mereka akan beradaptasi lagi. Itu juga bisa membentuk karakter juga untuk mereka kan. Ketika nanti pemiliknya di tempat yang baru. Oke, ya, oke ya. Nah, oh gitu, oke ya. Ini sebenarnya nanti kalau ini berkaitan dengan sistem di Dapodik ya. Tapi nanti itu bisa, tetap bisa itu sebenarnya. Bisa dirubah di sistem Dapodik. Cuman memang itu akan terjadi kerepotan di operator Dapodik. Tapi kalau memang itu jadi keputusan sekolah, nanti bisa rolling. Ya. Ya, apakah kita menyepakati untuk merolling seperti itu? Ya, oke, rolling ya. Nanti saya sampaikan kepada operator. Rolling class. Rolling kelas.
Ya, rolling kelas. Rolling wali kelas tadi ya mesti. Ya, rolling kelas. Kemudian yang tempat duduk rubah per minggu tidak perlu. Pakai mapel saja. Oke, ya berarti tidak perlu rolling per minggu wali kelas harus merubah, geser itu ya. Karena hanya itu itu kalau menurut saya hanya untuk pandangan saja, mengatasi pandangan yang menora motor mana terus kayak gitu ya. Tapi orang apa matanya mono terus orang apa? Sebenarnya bisa Pak. Supaya matanya itu enggak lede gitu. Posisinya itu depan belakang. Kalau yang di sini itu, kalau saya kan ke atas seperti itu. Kemudian kalau saya itu berarti yang ada 6 kelompok, yang tengah itu supaya tidak lede seperti itu depan belakang. Kalau sini letter L. Ya. Letter L. Itu tidak akan begini pun. Semuanya melihat kotak tulis dengan lurus. Oke. Berarti tidak perlu geser atau mau ya geser nggak apa-apa, tapi tidak terkait dengan bullying karena itu bukan penyebab bullying ya. Terserah wali kelas. Bukan. Nanti wali kelas cepet dia itu Pak. Kalau misalnya saya pernah wali kelas yang menegur, terus kali itu saya menegur karena wali kelas itu mereka itu karena hanya Wali kelas. akhirnya kembali setelah pelajaran sudah selesai kembali ke yang wali kelas Iya. tapi juga kan kita pasti kan karena SMP kan mampu ya Kak, misalnya setiap kelompok itu di kelompok misalnya matematika misalnya bahasa Indonesia nanti mereka mesti itu apa bahasa Indonesia Yang dibentuk oleh wali kelas pertama gitu ya. dan bukan rumah Guru mapel. Wali kelas nggak ada pengaruhnya untuk Gitu. Oke. Ya wes. Berarti teknis kepada guru masing-masing. Iya, guru mapel masing-masing lah. kelompok. Heeh. kalau untuk proyek gimana kelompoknya bagaimana kelompok proyek ada sendiri Iya. kalau kelompok proyek yang menentukan wali kelas Iya, iya. Oke, ya, oke. Itu ya, rolling kelas, kemudian rolling mapel. Kemudian yang survei itu tadi saya menawarkan survei, kira-kira diadakan nggak? Saya kalau survei ini pasti saya nujune mau tidak mau ke BK ini. Bu Leli, bagaimana Bu Leli? Tanggapannya Bu Leli dan Bu Pak Danang ya. Survei bullying kita mau tahu tingkat bullying di SMP 3 itu berapa persen sih? Ternyata kok setelah ngisi angket, apakah Anda pernah mengalami bullying di sekolah ini? Pernah, ternyata pernah KB. Ya, langkah seberapa sering Anda mengalami bullying setiap hari? Ya, kadang-kadang, jarang, tidak pernah menunggui. Ya. Lah iya makan iki nyontor tujune maring BK mesti akhir kaya kuwi. Makanya saya minta persetujuan dari BK. BK sanggup laksanakan nyong kayane kaboten, Pak. Kaya kuwi. Ya, berarti ora. teknisnya bagaimana mau pakai paper atau pakai Google Form Kayane rekapnya enaknya di Google Form Bu langsung. Kalau jenengan pakai form, maka jenengan manual ngitung ya. Nah, itu kan tinggal kalau Google Form kan sing jawab sering otomatis terkumpul loh. Oh, berarti sing sering 80%. Oh, berarti tingkat bullying kita tinggi nih SMP 3. Ya, malah tidak pernah mengalami bullying. Oh, berarti kita sukses, nggak ada bullying di SMP 3. Begitu. Ya, boleh. Ya, Siapa? itu pakai apa? form, Google Form. Sama Mas Danang. Ya, saya yakin untuk poin-poin apanya ya BK tahulah ya, lebih ahli ya. Ya. Bagaimana kita menganalisis bullying di SMP 3?
Nah, gitu ya, bullying. Di planning Bu Leili siap? Oke, nanti ya terutama BK, nanti BK ya butuh per-IT-an ya, ada Mas Heri bisa dimintai tolong, butuh referensi ya, nanti saling takon-takon kira-kira poin-poin apa yang perlu kita cari datanya ya, selain berapa sering, penyebab